Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Fitria Dwi Rahmawati, NIM 202141024, bersama rekan saya, Adisti Lutfia Rasya, NIM 202141030, yang akan mempresentasikan tentang pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas. Profil Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Berasal dari kabilah Yamaniyah. Nama lengkapnya yakni Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Harits. Lahir pada tahun 95 Hijriah, tetapi secara umum Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Kehidupan Imam Malik bin Anas. Sedari kecil, Imam Malik telah menampilkan kemampuan kecerdasannya dalam menghafal bermacam-macam ilmu keislaman, termasuk Al-Quran serta Al-Hadis. Bila beliau mendengarkan secara langsung, maka langsung dapat ia hafalkan dan tidak sempat kurang ingat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini tentang pemikiran Imam Maliki bin Anas. Mengenai mazhab Maliki, yakni mazhab ini didasarkan pada perpaduan antara tradisi dan rai. Tradisi sendiri itu sudah terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya di masyarakat Madinah. Sedangkan rai, yakni pendapat terhadap ijtihad ketika tidak ada satupun yang jelas dalam tradisi yang berlaku. Selanjutnya yakni Imam Maliki dengan pemikirannya yang cenderung berpikir secara sederhana atau bisa disebut secara tradisional. Beliau tidak menggunakan pemikiran yang rasional seperti Imam Hanafi. Dalam pemikiran mazhab Maliki ini, beliau lebih banyak mendapat pengaruh dari daerah asalnya, yakni daerah Madinah. Karena beliau tadi sudah disebutkan yakni dengan tradisi dan rai, tradisi yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, semua masalah mazhabnya itu muncul dalam daerahnya. Dengan mudah, beliau menjawabnya dengan sumber yang ia gunakan dalam dakwahnya, yakni hadis Nabi. Maka dengan itu, Imam Malik disebut pula dengan sebutan wakil ahli hadis. Lalu dalam hal ini dapat diamati dan ditarik dari pemikiran mazhab Imam Maliki dalam melaksanakan ijtihadnya, yakni beliau lebih mendahulukan pendapat penduduk Madinah sebelum ia melakukan ijtihadnya. Dengan ini merupakan bukti bahwa beliau beranggapan adanya tradisi penduduk Madinah yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga menutup adanya penyelewengan dari sunnah, tetapi tidak merupakan adanya toleransi dalam umatnya. Lalu Imam Malik yang selalu cenderung terhadap pemikiran para tokoh ulama yang membuat mazhabnya kuat dan tetap berteguh pada pemikirannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam diakui dengan adanya 4 mazhab, yakni salah satunya mazhab Maliki oleh Imam Malik. Imam Malik pula merupakan tokoh yang berasal dari Madinah dan wafat pula di Madinah. Beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Madinah hingga ia tidak pernah keluar dari Madinah kecuali saat haji. Semasa hidupnya pula, Imam Malik hidup dalam 2 figur pemerintahan, yakni pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sedari kecil pula beliau telah mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis yang ia hafalkan, bahkan hingga ia catat dalam catatan beliau. Beliau dikenal sebagai ahli hadis dalam pemikiran hukum Islamnya. Hal ini menjadi hal menarik dan ciri khas dari Imam Malik tersendiri.
Meskipun lebih banyak mengambil pemikiran dari hadis, tetapi Imam Malik mengambil pemikiran hukum Islam juga seperti para tokoh lain, yakni berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian, mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin kalian yang memperhatikan. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.